Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang anggota KKB diringkus Satgas Damai Kartens di Kabupaten Puncak Jaya. Razia kendaraan di Merauke, polisi berhasil menjaring 50 truk. Kodam kerahkan 2.800 personel amankan pemungutan suara ulang di Papua. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport Dinas PUPR Mimika tahun anggaran 2021 resmi digelar di Pengadilan Tipikor Jayapura pada hari Senin. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tobias menghadirkan 5 terdakwa. Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Valeri Dedi Sawaki mengatakan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, pihaknya berharap kasus ini bisa selesai sehingga tidak bertele-tele karena Kejati Papua saat ini banyak menangani kasus korupsi. Kami tim dari penuntut umum Kejari Mimika hari ini telah membacakan dakwaan untuk perkara korupsi pembangunan aerosport di Kabupaten Mimika. Dari kelima terdakwa tadi kami sudah bacakan dakwaan, dan selanjutnya dari kelima salah satu yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang nanti akan kami dengar 1 minggu ke depan, sedangkan yang lainnya kita tadi ditunda oleh Majelis Hakim selama 2 minggu untuk dilanjutkan sidang berikutnya. Kemudian terkait rumor bahwa ini terkesan buru-buru dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Di sini kami sampaikan bahwa sesuai dengan kasus peradilan harus cepat, sederhana, dan biaya murah, dan ini sudah terjadi. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Anton Raharusun meminta keadilan soal pra-peradilan yang bersamaan dengan sidang pembacaan dakwaan. Pra-peradilan yang gugur ini, yang paling penting bagi kami adalah bagaimana proses pra-peradilan itu sebenarnya ada dalam rangka untuk menguji sejauh mana tindakan-tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus ini, ya, baik itu tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian juga penetapan tersangka. Dan inilah kemudian yang akan dikoreksi melalui lembaga pra-peradilan. Karena tindakan-tindakan pendahuluan itu tidak mungkin dikoreksi oleh atasan mereka, baik itu Kejaksaan Tinggi maupun Jaksa Agung, yang berwenang memeriksa tindakan-tindakan pendahuluan dalam hal upaya-upaya paksa. Itu adalah lembaga pra-peradilan. Sidang korupsi itu ditunda pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Seluruh terdakwa saat ini masih ditahan di rutan Mapolda Papua dan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pembangunan venue Aerosport Mimika pada tahun 2021 diduga merugikan negara sebesar 31 miliar rupiah. Dari Kota Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Tarian ini adalah tarian khas Kabupaten Raja Ampat. Mereka menari di ajang internasional yang digelar di Singapura. 6 pemuda Raja Ampat yang tergabung dalam sanggar tari Bilin Kayam berhasil mengharumkan nama daerah mereka di pentas internasional. Mereka berkolaborasi dengan Sanggar Pilar Budaya. 6 pemuda berhasil menyabet kategori emas di ajang bergengsi Asia Art Festival Singapura yang diikuti 20 negara. Ke-6 pemuda ini menampilkan tarian tradisional yang memukau penonton dan dewan juri. Mereka mengantongi nilai tertinggi 95 poin dan berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi kategori emas. Sanggar Tari Bilin Kayam merupakan binaan langsung Kabupaten Raja Ampat.
Mereka mewakili Indonesia dalam festival seni tingkat Asia tersebut. PRGAK berencana akan memperluas pembinaan sanggar seni di wilayah Papua Barat. Ya. Karena dari awal kita sudah berusaha sesuai. Ini untuk pialanya untuk apa? Untuk kemajuan di Raja Ampat juga. Asia Art Festival ke-12 berlangsung di Kresta Ayer, Singapura pada tanggal 17 hingga 20 Juli 2025. Asia Art Festival di Singapura merupakan langkah awal untuk memperkenalkan warisan budaya Raja Ampat ke pentas dunia dan prestasi internasional yang para pemuda Raja Ampat juga mengukuhkan bahwa budaya Papua layak bersaing di tingkat global. Topan melaporkan dari Singapura. Pemerintah Kabupaten Mimika meluncurkan Koperasi Kampung Merah Putih sekaligus menggelar pasar murah dan pameran UMKM di Distrik Wania. Saat ini telah terbentuk 152 koperasi yang tersebar di 133 kampung dan 19 kelurahan di seluruh wilayah Mimika. Pemerintah daerah mendorong koperasi-koperasi ini untuk menjadi penggerak utama perekonomian desa serta alat pemerataan ekonomi kerakyatan hingga ke pelosok. Bupati Mimika juga menegaskan agar harga bahan pokok yang dijual melalui jaringan koperasi harus seragam, tanpa ada kesenjangan harga antara kota dan desa. Jika terdapat oknum pengelola koperasi yang memainkan harga, pemerintah siap memberikan sanksi tegas. Selain meresmikan Koperasi Merah Putih, Pemkab juga menggelar pasar murah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.